Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas some request nih ya dari penonton gitu ya, mau bahas auto ya, Astra Auto Parts. Nah, kita lihat nih ya, kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya. Oke, jadi kalau teman-teman ada saham request, langsung tulis sekarang di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu gitu, nanti takutnya lupa gitu. Nanti saya jadwalin, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, auto. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi ya do your own research, silahkan analisis sendiri ya, analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya. Oke, jadi untuk setiap perusahaan yang ada di bursa efek, mau dia yang udah lama atau yang baru IPO, saya selalu pakai 3 kriteria utama gitu ya. Syaratnya itu kriteria yang pertama itu harus bagi dividen. Ya, kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, sudah terbukti profit dari bisnisnya, titik. Gitu. Jadi dia keuntungannya itu dari hasil bisnisnya disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi bisnisnya tuh real nyata ya, nggak cuma ngaku-ngaku untung di atas kertas aja gitu. Jadi bilangnya untung, tapi kalau nggak bagi dividen ya tanda tanya gitu ya, berarti hanya untung-untungan kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya, pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi kalau mereka yang udah menjabat top manajemen, gajinya udah ratusan juta tiap bulannya. Jadi mereka memang kalau mengelolanya nggak profesional, asal-asalan gitu ya, harga sahamnya terjun gitu, jatuh, nggak pusing gitu. Karena apa? Udah dapat gaji enak tiap bulannya, pasti masuk kantong ratusan juta gitu ya. Sedangkan teman-teman cuma dapat dari dividen gitu ya, setahun sekali kalau bagi dividen, atau dari capital gain kalau naik juga harga sahamnya gitu ya. Jadi ya kalau buat saya sih di awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Nah, jadi yang pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi rugi terus, arus kasnya susah, beban utang terlalu besar, ya perusahaan nggak akan bagi dividen. Karena dia lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu ya, survival dulu, jangan sampai bangkrut gitu. Jadi memang kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang rutin bagi dividen, ada yang punya kondisi bisnisnya sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi beli pada saat harganya rendah, jangan ketika di harga yang super premium ya, di harga tinggi, di pucuk, jangan. Nanti takutnya rawan koreksi. Begitu koreksi floating loss gitu ya kan, bisa kalau udah floating loss belum tentu mau cut loss ya, pasti biasanya nunggu dijemput, cuman kan nggak tahu ya dijemputnya kapan. Maka teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah FOMO, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi analis, terus apalagi gitu ya, berita, isu, rumor. Hati-hati, semuanya tuh harus dipertimbangkan dulu ya. Dan juga jangan percaya sama saya juga, teman-teman harus analisis sendiri gitu ya, harus punya alasan yang kuat yang jelas kenapa harus beli saham tersebut ya. Maka kita harus memegang ya prinsip berinvestasi gitu ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan itu dalam jangka pendek gitu ya, sangat besar jangka pendek nggak bisa gitu. Dan juga memang harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi hitung dulu nilai value perusahaannya berapa ya dengan metode valuasi yang ada, misalnya enterprise value, misalnya pakai price to sales atau apalah, terserah, cari gitu ya, cari yang cocok gitu ya, tentuin dulu value-nya berapa, dihitung, baru nanti tentuin entry price-nya kira-kira di range-nya berapa. Ya, nah kenapa harus seperti ini? Ya karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan ya, harga saham dengan kinerja nggak akan ada hubungan gitu ya. Faktanya kan banyak perusahaan yang buruk, yang jelek digoreng naik harganya gitu ya, dan banyak investor yang terpancing masuk ya gitu. Memang kalau memang yang fokus ya dia pergerakan jangka pendek, mengharapkan capital gain yang cepat gitu ya, nggak salah gitu kan. Tiap orang memang punya strategi yang berbeda gitu. Cuman kembali lagi ya, perusahaan yang harganya digoreng naik ketika dalam jangka panjang memang kinerjanya buruk, nanti akan jatuh lagi ya, dan akan banyak meninggalkan investor yang nyangkut di harga atas. Karena apa? Ya udah mengharapkan gitu ya. Jadi harapannya ya gitu lah. Jadi biasa kalau di berita tuh mungkin isu-isunya nanti akan lebih tinggi lagi, akan ada berita apa lagi gitu. Jadi investornya nggak mau cut loss, malah disangkutin aja terus gitu ya, sampai akhirnya mungkin yang terburuk ya delisting gitu ya, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi ya kalau buat saya memang penting sekali gitu ya, kita harus hati-hati lah dalam memilih perusahaan gitu ya.
Ya mudah-mudahan kita jangan sampai jadi investor yang seperti itu ya. Nah, jadi memang sebelum beli sahamnya ya memang saya analisis ya, terutama laporan keuangannya gitu. Ini versi saya, cara baca laporan keuangan versi saya. Jadi kalau orang lain berbeda cara baca nggak masalah kok gitu ya, nggak perlu dipermasalahkan gitu ya. Jadi karena banyak ada yang bilang katanya saya ini agak ngaco gitu baca laporan keuangannya gitu. It's okay gitu, nggak masalah gitu. Karena kalau saya yang lakukan ini ya memang saya biasa lakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu. Hanya pakai ya basic logic aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang istimewa kok gitu ya. Nah, jadi memang yang saya lakukan ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental gitu dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaan sampai 2025 Q3 gitu. Jadi kalau sekarang kuartal berjalan Q4 ke depannya tahun-tahun ke depannya gimana saya nggak tahu. Silahkan aja teman-teman lakukan proyeksi sendiri gitu ya ke masa depannya kira-kira bagus atau enggak, cerah atau enggak gitu ya. Silahkan gitu. Dan memang saya fokusnya pada kinerja berdasarkan laporan keuangan ya. Sekali lagi bukan pada harga sahamnya gitu. Jadi kalau harga saham jangka pendek gitu atau harga yang turun terus digoreng ya kita nggak akan terlalu fokus ke situ ya, itu mah cari aja lah ya, mungkin orang-orang lain yang bahas pergerakan jangka pendek ya. Nah, jadi memang buat saya pentingnya untuk baca laporan keuangan karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau enggak lagi sakit ya. Dan nanti data-datanya akan dipindahkannya ke Excel seperti ini dan teman-teman bisa download ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya kalau mau. Oke, langsung aja lah kita ke analisis ya, auto ya. Cek dulu ya satuannya udah benar, kuartalnya udah benar, dengan harga per 19 November ya. Oke, yang pertama dicek itu adalah dividen payment history-nya, reward pembayaran dividen. Dan kita lihat ya dari si auto gitu, ini memang bagus ya. Kenapa? Karena dia rutin bagi dividen tuh. Terakhir yang udah ada pembagian interim ya, terakhir 24 Oktober. Lalu hampir setahun 2 kali bagi dividen. Gitu. Jadi ini perusahaan yang sangat baik, bisnisnya nyata, keuntungannya nyata gitu ya, dibagikan kepada pemegang saham dan kita bisa menikmati gitu. Jadi ini track recordnya lihat tuh, baik sekali. Jadi ini memang perusahaan yang sangat baik, sangat bagus gitu ya. Jadi buat saya perusahaan kayak gini ya layak lah untuk kita lihat lebih lanjut gitu. Ini yang penting sih kalau buat saya 3 tahun ke belakang aja ya gitu, artinya udah stabil gitu. Jadi kalau 3 tahun ke belakang ada salah satu yang nggak bagi dividen ya saya langsung skip aja. Nah, langsung kita cek yang pertama itu adalah Kastara Kasnya ya. Nah, ini Kastara Kas itu ada yang di sini nih nilai paling atas. Kenapa harus dilihat? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman yang ada gitu. Kalau misalnya ada pinjaman ke bank kayak gitu dan sebagainya itu di sini kita punya fungsi semuanya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, logika aja, bisa nggak bayar operasional, bisa nggak ekspansi usaha, bisa nggak nanti bayar pinjaman ke bank gitu. Nah itu gitu, jadi nilainya jangan terlalu sedikit, nilainya juga harus cukup ya, jangan juga terlalu besar. Kalau terlalu besar tanda tanya dong gitu ya, kenapa perusahaan menumpuk kas terlalu besar, buat apa gitu? Apakah itu cuma uang nganggur aja gitu ya, padahal kelebihan kas itu kan bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Lewat apa? Ya ini, bagi dividen lebih besar, atau lebih sering, atau mungkin ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman yang masih ada supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham aja supaya mengurangi jumlah saham beredar, ya mengurangi faktor pembagi earning per share dan dividen per share-nya. Jadi nanti nilainya lebih besar, dan yang diuntungkan pemegang sahamnya. Gitu ya. Jadi memang kalau pemegang yang tadi ya prinsipnya kita harus pegang ya jangka panjang. Kalau jangka pendek fokusnya ke pergerakan harga jangka pendek ini nggak akan guna. Baca laporan keuangan itu nggak akan guna kalau kita hanya fokusnya ke harga jangka pendek gitu ya. Jadi betul gitu ya, sia-sia belajar laporan keuangan kalau memang hanya fokusnya ke pergerakan jangka pendek ya. Nah setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Ekuitas pilih yang ini. Buat saya penting ya saldo laba ya, kita harus dipindahkan karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 dan di luar dividen yang dibagikan. Gitu. Jadi si Astra ya, Astra Auto Parts Auto ini dari dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 11,4 triliun. Gitu, ini perusahaan memang sudah terbukti untung, terbukti profit, saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen. Gitu, karena kalau saldo labanya negatif atau dia defisit, itu kan artinya rugi melulu, ya nggak pernah untung, nggak akan bisa bagi dividen. Gitu, jadi termasuk kategori perusahaan yang bermasalah kalau negatif, itu ya buat saya.
gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang buruk nih, harganya digoreng naik, ya saya nggak akan peduli juga toh, ya nggak akan masuk kriteria gitu, meskipun keuntungannya menggiurkan dalam jangka pendek. Setelah kita langsung cek ke bagian ini ya, ekuitas pemilik yang ini nilainya. Pindahkan dulu. Nah ya udah dipindahkan, nih kita lihat ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini rumus cepat. Jadi gampangnya perusahaan ini, si Astra Auto ini telah menghasilkan total profitnya di luar dividen ya. Total profit sebesar 2,2 kali modal. Jadi dengan modal bisnis 1 miliar misalnya telah menghasilkan total profit itu 2 miliar 200 juta rupiah. Gitu. Jadi besar keuntungannya gitu ya. Sudah balik modal gitu, nilai di atas 1 gitu. Jadi bagus ya, ini perusahaan yang baik gitu. Dan setelah itu kita lihat PBV-nya ini dihargai 0,8 ya, potensi profitnya cuman ya 20% gitu ya. Jadi ya ini kalau secara PBV sih udah cukup murah ya gitu. Cuman kita lihat ya ke profitabilitasnya. Ini profitabilitas, langsung pilih pendapatan bersih ya yang ini. Nah, selalu saya sampaikan gitu, kalau perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang barang atau jasanya ini dibutuhkan oleh customer ya, oleh pelanggan. Gitu, lewat apa? Lewat pendapatannya. Net revenue-nya atau net sales itu yang cenderung naik seperti ini, ya. Artinya baik, dia perusahaan ini bertumbuh gitu. Dan juga nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi harga modal barang atau jasanya, ya. Nanti keluar nilai laba bruto. Nah, laba bruto ini adalah untuk menghitung inti efisiensi perusahaan. Ya, jadi untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modal ya, atau bisa dibilang tingkat keunggulan kompetitif produknya. Gitu. Jadi misalnya nih, dari gross profit marginnya 16%. Jadi misalnya dengan menjual barang 100.000 ya si perusahaan ini, dia mengambil laba kotoran 16.000. 84.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi carilah memang yang GPM-nya tinggi, karena semakin besar GPM, semakin besar net profitnya. Gitu, tapi sesuaikan dengan sektor industrinya ya. Jadi kalau misalnya GPM-nya rata-rata sekian ya udah patokannya di situ aja. Cuman yang pasti tadi kan makin besar GPM makin besar net profit. Karena apa? Nanti si GPM gross laba kotornya nanti dikurangi oleh nih beban umum, beban penjualan, beban keuangan, beban pajak, DLL, nanti keluar laba bersih. Yang ini nilainya. Ya ini kita lihat ya, harus dilihat laba bersihnya kan inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak gitu. Jadi ini naiknya tipis ya, sedikit gitu ya. Ini NPM-nya, ini ROE-nya sekian, dan secara PER ini udah cukup murah, dijual dihargai di bawah 10 ya PER-nya gitu. Jadi ya udah cukup murah juga ya, PBV di bawah 1, PER di bawah 10 juga ya. Nah, lalu kita lihat ke arus kas ya. Di arus kas ini penting ya, karena laporan arus kas ini sering dilupakan oleh analis, sering dilupakan oleh berita gitu. Hampir jarang ada yang bahas gitu ya, karena biasanya fokusnya mereka ke laba rugi atau kalau nggak ke sini aja ya, ke bagian ekuitas ya, total ekuitas biasanya. Padahal ini penting sekali karena untuk melihat gitu ya sehari-harinya perusahaan gitu ya, kemampuan memanage kas itu yang dimiliki perusahaan. Ya, kita lihat dari penerimaan kasnya dulu ya, nilainya yang paling atas ini ya. Nah, ini si uang kas ini tadi saya sampaikan untuk memvalidasi si laporan laba rugi ya, terutama pendapatannya. Jadi kalau pendapatan itu kan dicatatkan secara akrual ya, jadi diakui dulu. Dicatat dulu lah keuntungannya, tapi uangnya nanti belakangan. Nah, kalau arus kas dia berdasarkan uang yang masuk, yang diterima perusahaan gitu, atau uang yang keluar dari perusahaan ya. Nah, ini jadi kan dia bilang pendapatannya 14,8 triliun, uang yang diterima dari customer itu 14,5 triliun ya. Jadi rasionya tinggi 98%. Cari yang mendekati 100% seperti ini, artinya customernya bayar hampir selalu full gitu. Jadi misalnya customer beres mengaku kan kita pendapatan misalnya perusahaan 100 juta, customer bayarnya 98 juta ya, tinggi gitu. 2 jutanya lagi ya berubah dalam bentuk piutang yang harus nanti ditagih. Simpelnya kayak gitu aja gitu ya sehari-harinya gitu. Jadi harus yang tinggi, karena tadi kan si uang kas punya fungsi untuk tadi bayar operasional, bayar ekspansi usaha, untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang uangnya udah ngumpul nih 14,5 triliun. Bayarlah apa ini? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Ini harus positif seperti ini. Karena kalau positif artinya perusahaan itu dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi nggak habis untuk bayar operasional gitu ya. Ngapain punya perusahaan, punya bisnis yang habisnya hanya untuk bayar gaji aja, habis untuk bayar supplier aja, ngapain
nggak menghasilkan uang apa-apa gitu ya, nggak akan bisa diambil keuntungannya. Dividen apa, pemegang saham dapat apa? Boro-boro dapat dividen, uangnya aja nggak ada, gitu kan? Gitu. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya ya. Tuh kalau misalnya dia nilainya negatif, dia apa berekspansi tuh. Misalnya gini, perolehan aset tetap ya tuh, dia negatif. Tapi kalau misalnya nilainya positif gitu ya, bukan berarti buruk, cuman dia mungkin menahan ekspansinya. Cuman ini lihat nih, kenaikan ininya apa aktivitas investasi kan ini positif karena apa? Karena ada penerimaan dividen tunai. Gitu ya, nggak tahu ini dividen dari mana, mungkin anak usahanya atau siapalah, nggak tahu ya perusahaan mana gitu ya yang masih dimiliki oleh perusahaan, dia dapat keuntungan segini. Cuman nggak apa-apa gitu ya, karena kalau misalnya ini kita koreksi gitu, dihapus gitu ya, kan nilainya tetap negatif ya, artinya perusahaan itu dia berekspansi gitu, bagus ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak selamanya yang plus itu nggak selalu negatif ya. Setelah itu kita lihat di aktivitas pendanaan ya, atau bahasa saya itu aktivitas pinjaman ke bank gitu ya, karena yang gampang kan kalau bank itu ada bunga ya gitu. Nah kita lihat ya, kalau nilai plus gitu ya, artinya dia mengambil pinjaman tuh. Kalau dia bayar pinjaman, nilainya negatif. Kayak gini tuh. Carilah yang nilainya sahamnya terakhir itu negatif seperti ini. Artinya perusahaan itu berusaha melunasi pinjamannya gitu ya, dan juga dia membayar dividen. Kalau bayar dividen tuh dia nilainya negatif. Tahu dari mana Pak dia bayar dividen? Lihat. Tahu dari mana dia bayar pinjaman lebih besar ya, berusaha melunasi pinjamannya. Lihat nih ya, penerimaan pinjaman jangka pendek 194, pembayaran pinjaman jangka pendek minus 225, negatif kan? Dia berusaha melunasi pinjamannya gitu ya. Dan jadi memang cari yang tadi negatif gitu. Jadi supaya harapannya ya beban bunganya lebih ringan dan kita nanti dapat dividen juga lebih besar kan, jadi ada uang sisa ya, free cash flow gitu. Kalau yang bahasa akuntansinya ya gitu, yang biasanya sering dibahas gitu kalau yang pembahasannya lebih dalam ya. Dan jadi dengan udah bayar udah terima uang kas nih dari customer, bayar operasional masih sisa ya, bayar ekspansi usaha dan juga terima tadi dividen sedikit gitu ya, ada sisa jadi bertambah besar, lalu bayar dividen ke pemegang saham ya, terus bayar pinjaman negatifnya, dan ada kenaikan kas tara kas. Ini sangat baik ya, pola ini sangat baik dan sangat sehat. Dan biasanya kalau sudah seperti ini saya biasanya kadang cek gitu ya, cek ini rasio lancarnya biasanya ya, untuk melihat aman nggak jangka pendek ya setahun kurang gitu. Aset lancarnya 10, ininya 5 ya, berarti rasio lancarnya 2 ya, berarti cukup sehat ya, kan idealnya 2:1. Lalu kas rasionya ya, ini 4,4. Untuk liabilitas jangka pendek ini cuma utang bank jangka pendek cuma 474 ya, jadi ini bisa ditambah berapa nih, yang ini aja pinjaman jangka panjang, ini bisa dilunasi langsung sama uang kasnya gitu ya. Jadi ini rendah resiko ya, perusahaan yang rendah resiko jangka panjang ya. Pinjaman jangka panjang long term debt to equity ya, ini kecil ya tuh, ini juga daerah juga kecil. Jadi ini ya perusahaan ini memang sangat baik, sangat sehat gitu ya. Jangka pendek minim resiko, jangka panjang juga minim resiko gitu. Cuman masalah harga aja, murah atau enggak, masing-masing perspektif aja gitu ya. Jadi kita udah pindahkan datanya, jadi ya jelas perusahaan ini sangat baik ya, riwayat pembayaran dividennya bagus ya, terbukti bisnisnya menghasilkan keuntungan nyata gitu, ada nilai tambah untuk pemegang saham. Saldo labanya positif ya, bisa bagi dividen. Tentunya telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,2 kali modal. PBV-nya ya memang udah cukup murah ya, 0,8, potensi profitnya 20%, PER juga udah cukup murah ya, udah di bawah 10. Secara manajemen kas juga sangat baik ya, polanya ini sebenarnya plus min gitu ya, dan ada kenaikan kas tara kasnya, jadi ini sangat sehat. Tadi juga dilihat ya, jangka pendek sehat, jangka panjang juga sehat. So jadi masalah harga aja kan gitu ya, apakah dengan harga 2.640 gitu dengan PBV 0,8 per sekian ini murah atau mahal nggak menurut teman-teman, gitu aja ya kan. Jadi kalau saya seperti itu ya, jadi lihat dulu perusahaan ini sehat atau enggak gitu, bagus atau enggak, tinggal masalah harga yang cocok-cocokan tiap orang gitu. Jadi ya kayak gini gitu ya, jadi kalau tiap orang berbeda ya silahkan gitu ya. Ada yang bilang saya mungkin agak ngaco ya, nggak masalah juga gitu ya, berbeda-beda gitu. Cuman yang saya biasa lakukan kayak gini kan, semuanya basic logic aja gitu ya, pakai logika juga. Ada yang bertentangan nggak ya ciri-ciri perusahaan sehat gitu ya. Kalau dulu saya waktu pas awal-awal di video awal tuh ada yang ciri perusahaan sehat ya, nih
ya. Jadi bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, likuiditas keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, tidak bergantung utang gitu ya, bertumbuh, berekspansi, menjaga kepercayaan investor dan juga kreditornya. Terus juga valuasinya juga cenderung naik ya seiring dengan kinerja, dan juga stabil kan. Kalau ada penurunan jangka pendek nanti dia akan kembali lagi selama belinya itu nggak di harga yang terlalu mahal. Nah jadi kalau ada yang bilang ngaco gitu, coba ya sampaikan gitu, ada nggak yang bertentangan dengan 7 ciri perusahaan sehat ini gitu ya. Itu aja sih, simpel aja gitu, nggak apa-apa kita sharing pendapat supaya bisa sama-sama sambil belajar juga gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk auto gitu ya. Oh, kalau ada pertanyaan seputar investasi saham boleh sampaikannya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan ada request saham juga sampaikan aja, nanti kita jadwalin ya. Jadi ya sedikit informasi, kalau saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi, dan juga sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat boleh hubungi ya, di kontak saya di sini gitu ya, ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Dan informasi ya teman-teman, saya ini nggak jual kelas ya, nggak ada kelas, nggak ada buka kelas premium, terus apalagi gitu ya, titip dana nggak ada gitu ya. Jadi hati-hati, awas aja kalau ada yang menawarkan atas nama saya gitu ya. Dan itu aja mungkin ya, nggak ada grup nggak ada grup juga gitu ya, semuanya ya semua ada di YouTube aja, silahkan aja, bisa teman-teman simak aja. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya gitu ya, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.